Shalom jemaat GB Taman. Apa kabarnya hari ini? Shalom. Haleluya. Kita akan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habis yang kami rasakan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau datang dengan hati yang bersyukur dan memuliakan Engkau. Sehingga setiap kami boleh datang kepadamu dengan penuh sukacita yang melimpah-limpah Tuhan. Bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan setiap kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir dan selalu memberikan setiap kami sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri saudara, kita mau datang ke hadirat dengan hati penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Katakan kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian. Sambut hadirnya. Kata datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Katakan tanggalkan segala bebanmu. Amin. Yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian. Sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Kalian kita di sini untuk memuji Tuhan. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Kata Yesus Tuhan Raja. Dialah yang bertata di atas bukit. Kata sekali lagi datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari sudah kita mau datang ke hadirat dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Gembira, tanggalkan semua beban, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Katakan kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian. Sambut hadirnya. Mari angkat tangan kota dan gunung-gunung. Gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Katakan Yesus Tuhan Raja. Dia yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini memuji Dia. Kumpul dan memuji Dia. Katakan Yesus Tuhan Raja. Amin. Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan Yesus Tuhan Raja. Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan Yesus Tuhan Raja. Tuhan Raja. Dialah yang bertata di atas pujian. Terpercaya yang mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Haleluya. Dan kita akan berdiam. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama. Katakan ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam. Amin. Memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Katakan kau telah ratapanku. Kau ubah ratapku jadi tarian-tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Amin. Dengan segenap kekuatanku
sukacita. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kataku takkan berdiam, takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, haleluya, memujimu Tuhan. Ku bersyukur padamu selama. Katakan aku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kata selama-lamanya, selama-lamanya, kata selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Kalau memberikan sorak bagi dia, haleluya. Saudara percaya bahwa dia Allah yang memberikan sukacita yang melimpah, amin. Amin. Kita mau datang ke hadiratnya, silakan duduk saudaraku. Kita mau datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang selalu menolong setiap kehidupan kita semua. Maka kita mau datang dengan hati yang percaya kepadanya. Kata Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, haleluya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, dari segalanya. Katakan kasih-Mu bagiku, amin, haleluya. Tak pernah berakhir, pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik, mari kita menyembah Dia. Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Biar mesti terus memuji Tuhan, haleluya. Mari saudaraku, kita mau renungkan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kita rasakan, selalu baru setiap hari. Biar pada hari ini kita mau datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan kekuatan kita mau sembah Dia. Maka kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita yang melimpah-limpah, karena Dialah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Firman Tuhan katakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Saudaraku, mari kita mau datang dengan hati yang sungguh. Kita mau datang memuliakan Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mau angkat puja sekali lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, dan tidak pernah habis-habisnya kami rasakan Tuhan. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Lagi haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesus, kaulah segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kaulah penolong hidupku. Kami mau menyembahmu, sebab Engkau kepadaku yang baik. Kau yang selalu menuntunku ke air yang tenang. Kau yang menyegarkan jiwaku. Bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Haleluya, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami percayakan Tuhan, hanya Kaulah penolong hidupku. Kau yang memberikanku kekuatan, Kau yang memberiku kemenangan. Kami percaya hanya Kaulah sumber segalanya. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berharap Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar setiap kami selalu percaya bahwa Engkaulah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, katakan, Yesus aku percaya. Biar hanya kepadanya hati kita percaya. Haleluya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan Yesus, Yesus aku percaya. Katakan Yesus ku milikmu. Yesus aku Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan ku hidup karenamu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Haleluya, biar selamanya Tuhan kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar kami akan dengar firman-Mu, berbicara setiap kami hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar setiap kami semua Tuhan boleh mendengar
akan menjadi kesaksian dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Nanti saya serahkan pada hambanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang melawat setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan tuntunan-Mu. Kami boleh diberikan damai sejahtera tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk waktu ini, dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua jemaat Tuhan Yesus. Minggu lalu kita ibadah merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baru kali ini seumur hidup saya perayaan Jumat Agung dan Paskah itu di rumah. Karena tidak pernah sekalipun saya melewatkan ibadah Jumat Agung dan Paskah di gereja, tidak pernah. Ya. Jadi minggu lalu benar-benar kaget juga karena kita semua anak Tuhan di seluruh dunia harus merayakannya di rumah. Tapi terlepas dari semua itu masih ada kesempatan kita untuk beribadah. Nah, kalau Jumat Agung dan Paskah itu kan liburnya 3 hari. Jadi dari dulu, dari saya kecil saya banyak tahu bahwa banyak orang menggunakan hari itu untuk liburan. Pergi liburan, jalan-jalan. Padahal itu hari raya umat Kristen. Sudah selayaknya kita sama-sama beribadah. Nah, saat-saat ini kita merasakan betapa berharganya bisa ibadah bersama-sama di gereja. Atau pertemuan-pertemuan lainnya di gereja, itu sangat berharga. Baru saat-saat ini kita merasakan. Kenapa? Kita bisa saling menguatkan kalau ketemu. Kalau selesai ibadah, walaupun cuma sebentar, cuma salaman, kita pun tetap bisa menyapa satu dengan lain di gereja. Nah, waktu kemarin-kemarin selesai, waktu selama renovasi pasca banjir di gereja, kan setiap Sabtu ada pasukan yang bersih-bersih. Nah, kita semua anak-anak muda juga dibantu sama siapa saja yang membantu. Nah, 2,5 bulan kita kerja sama-sama. Jadi kadang kita komentar, ini gak selesai-selesai. Katanya besok terakhir, nggak terakhir lagi, besok lagi terakhir, nggak terakhir lagi. Tapi saat ini ternyata hal itu malah berarti. Kenapa? Kita bisa ketemu saat itu walaupun harus capek bersih-bersih, tapi ada pertemuan dengan anak-anak Tuhan. Nah, ibadah bersama di rumah Tuhan itu dan di rumah sangat beda. Memang zaman sekarang itu untuk zaman semakin modern. Jadi banyak orang sudah meninggalkan ibadah bersama di gedung gereja. Kenapa? Karena sama aja katanya ya. Yang saya sempat cerita-cerita. Sama aja di rumah juga bisa ibadah. Lebih enak sambil tiduran, makan, minum, pakai piyama juga bisa. Gitu ya ibadahnya. Tapi betapa sulitnya waktu zaman rasul-rasul untuk mereka ibadah yang diceritakan di Kisah Para Rasul. Untuk ibadah saja mereka harus ngumpet-ngumpet, disiksa, taruhannya nyawa. Ya, tapi kerinduan mereka besar, maka dengan berbagai cara mereka bisa melaksanakan ibadah. Karena dengan persekutuan dengan umat Tuhan, Tuhan itu hadir dan melawat semuanya. Tapi kondisi saat ini memaksa kita untuk ibadah di rumah. Dan jangan sampai hal ini pun diabaikan. Ya, jangan menganggap angin lalu. Semua angin lalu di ini. Ntar juga lewat. Jadi biarin aja. Nanti juga bisa lagi. Ya kalau bisa. Ya. Mari kita semua minta supaya Tuhan melawat setiap ibadah kita walaupun saat ini harus di rumah masing-masing. Kerinduan kita, puji-pujian terdengar dari rumah-rumah Tuhan. Biasanya semua berkumpul di gereja. Sekarang semua nyebar di rumah-rumah. Jadi betapa banyaknya puji-pujian dari rumah-rumah yang dinaikkan kepada Tuhan. Saat Tuhan ditinggikan, jiwa-jiwa akan diselamatkan. Dan biarlah kita pun beroleh damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan saat kita memuji dan menyembah Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita buka di 1 Tawarikh 21 ayat 1. Ya, 1 Tawarikh 21 ayat 1 kita akan baca, saya akan bacakan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saat itu Daud dan bangsa Israel sedang dalam masa peperangan. Di pasal-pasal sebelumnya diceritakan. Ya, jadi Daud menghitung jumlah orang Israel, siapa yang bisa perang, siapa yang punya senjata gitu ya. Dan Tuhan marah atas perbuatan Daud itu. Tuhan tidak berkenan. Lalu akibatnya apa? Di ayat 12. Akibatnya di ayat 12 Daud harus memilih. Nah, kita akan baca dari ayat 11 saja. Jadi 1 Tawarikh 21 ayat 11 sampai 14 kita akan baca-baca sama-sama. Di ayat 11 mulai. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang harus memilih, bagaimana susahnya hati kita harus memilih akibat kesalahan yang kita buat dan harus ditanggung orang banyak karena ini kemusnahan gitu ya. Di ayat 13 kita lanjutkan. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ayat 14, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Di ayat selanjutnya, Tuhan juga mengutus malaikat untuk memusnahkan bangsa Israel setelah itu. Tapi Tuhan menyesal dan tidak jadi melakukannya. Dan kemudian Daud sadar, bertobat atas kesalahan yang dibuat. Dan di 1 Tawarikh 21 ayat 18, kita juga akan baca 1 Tawarikh 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Di atas ayat 18 ada perikop yang tertulis, mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Ya. Di ayat selanjutnya Daud akhirnya mendirikan mezbah sesuai perintah Tuhan. Dia mempersembahkan korban, memanggil nama Tuhan, dan Tuhan menjawab, lalu menghentikan tulah tersebut. Nah, mari kita semua, baik pribadi, keluarga, mengadakan mezbah bagi Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan, minta tuntunannya. Yang mungkin sudah meninggalkan doa, jam doa, baca Alkitab, mulai lakukan lagi sekarang. Jangan tunda-tunda, jangan sia-siakan waktu sekarang. Dan berjaga-jagalah karena kondisi saat ini dialami seluruh dunia, bukan satu tempat. Kalau yang lalu-lalu segala penyakit, wabah, mungkin di satu tempat kita mendengarnya, tapi ini seluruh dunia. Jadi jangan sampai lengah, apalagi sampai kecewa dengan Tuhan. Ya, kita memang tidak tahu ke depan nanti seperti apa, tapi setiap saat harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi supaya kita sadar bahwa ada surga neraka itu, ada kehidupan kekal di depan, harus diseriusin. Jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu Saudara, tidak diangkat Tuhan dan mengalami masa antikris. Iman kita, kerinduan kita diangkat sebelum masa antikris. Kenapa? Untuk saat ini saja semua sudah teriak kondisi sulit gitu ya, nggak ada satupun yang tidak terkena dampak untuk kejadian ini. Apalagi kalau kita harus mengalami masa antikris. Pemerintah dunia apakah sanggup? Nanti akan dihadapkan kepada pilihan sangkal Yesus atau disiksa.
Seperti di Matius 24 ayat 21, kita buka. Matius 24 ayat 21. Saya bacakan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Berarti nanti siksaan yang pada masa Antikris sungguh-sungguh berat. Tidak pernah ada siksaan yang seberat seperti itu. Sama seperti waktu Yesus disalib, Petrus dihadapkan pada pilihan. Sebelumnya Petrus sudah mengatakan, tidak, aku tidak akan menyangkal, gitu ya, di ayatnya. Kalaupun semua itu aku tidak. Tapi waktu dihadapkan pada kenyataan di depannya, betapa takutnya Petrus, dan akhirnya menyangkal. Jadi biarlah kita, setiap kita saat ini bertobat, setiap saat, selama kita masih bisa bertobat, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalaupun kondisi ini nanti lewat, semua baik lagi, tapi kita tetap harus jaga-jaga, tetap mendekat kepada Tuhan. Tidak mengatakan, tuh lewat juga kan, terus kita terlena lagi, dan Tuhan datang seperti pencuri. Di Lukas 21 ayat 36, kita akan baca juga. Lukas 21 ayat 36. Saya bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita menyatukan hati. Biarkan Tuhan menuntun setiap kita dalam menjalani hari-hari ini. Dan kita pun tetap siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kenapa sih kita harus tetap berdoa, tetap baca Alkitab, tetap bersekutu sama Tuhan? Karena Tuhan akan menuntun. Gitu ya, kalau kita tetap mengeraskan hati, tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Nah nanti tuntunannya tidak ada, akhirnya kita akan makin hancur dan kecewa. Jadi mari paksakan diri kalau sulit, ya, karena masih ada waktu. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan membicara terus kepada setiap kami, setiap saat, setiap hari. Dan kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, sehingga ada tuntunan-Mu, ada kekuatan yang baru bagi setiap kami untuk kami menjalani hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, melindungi kami, menguduskan, mencucikan setiap kami Tuhan. Melindungi kami dari yang jahat, dari kuasa jahat, dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kami masih bisa beribadah, kami bersyukur. Biarlah Tuhan melawat setiap umat Tuhan dan setiap kami di rumah-rumah ya Tuhan. Dan pada saatnya kami bisa beribadah kembali Tuhan, bersama umat-Mu di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Saudari Rahel untuk pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Anita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan dalam segala hal yang dilakukan. Pengumuman berikutnya, seluruh persembahan hari ini diperuntukkan untuk kas pembangunan yang akan dipergunakan untuk pelunasan renovasi pasca banjir dan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto. Dan bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, dapat menyimpan dan memberikan pada saat ibadah di gereja dimulai kembali. Terima kasih atas persembahan saudara melalui transfer sejak tanggal 22, 29 Maret, 5, 10, dan 12 April. Sudah kami terima. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries. Seluruh laporan persepuluhan yang diterima akan ditampilkan pada saat ibadah di gereja dimulai kembali. Berikutnya,
Dana yang terkumpul untuk pembagian makanan oleh Yayasan Goshen sebesar 3 juta rupiah dan 2.450.000 rupiah ditambah dengan 3 lusin masker atau total 561 masker telah diberikan kepada Ibu Pepi dan Bapak Charlie selaku pemimpin Yayasan Goshen dan telah diterima pada hari Selasa tanggal 16 April 2020. Terima kasih atas taburan saudara karena sangat membantu dalam kondisi saat ini. Video pembagian makanan dan masker akan ditayangkan pada ibadah di gereja. Yayasan Goshen juga mengucapkan banyak terima kasih kepada GBI Taman Aries yang turut serta mengerjakan visi Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, tim penggembalaan akan memberikan informasi mengenai jadwal ibadah melalui Saudari Maria. Berikutnya, mari tetap dukung dalam doa untuk pemulihan Bapak Beni Gunarko, Bapak Iwan, Bapak Pengan, dan Ibu Napsiah, agar Tuhan memulihkan secara maksimal. Puji Tuhan, Saudara Nanda telah Tuhan pulihkan. Bagi jemaat lain yang membutuhkan dukungan doa, dapat menyampaikan kepada Saudari Maria. Departemen Doa masih mengajak seluruh jemaat untuk berdoa dan berpuasa bagi kondisi saat ini, agar kita semua dapat dituntun Tuhan untuk menjalani kehidupan dan pemerintah juga diberikan hikmat dari Tuhan untuk mengatasi segala keadaan ini, juga untuk kondisi keamanan saat ini. Gembala mengucapkan terima kasih kepada Panitia Jumat Agung dan Paskah yang terus bekerja sampai ibadah dapat terlaksana. Tuhan Yesus yang menambahkan dengan segala yang terbaik. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Joyce Dwi Francisca pada tanggal 13 April, serta Saudari Janice Avelin Mikaela dan Saudara Michael Lamro Paskah pada tanggal 15 April. Tuhan Yesus yang memberkati dengan segala yang terbaik. Persembahan untuk diakonia, misi, transportasi, musik, dan persembahan lainnya dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto dan diberikan keterangan demi ketertiban keuangan. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Haleluya, kita diberkati firman Tuhan, amin. Amin. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita, saudaraku. Saya undang tempat berdiri. Kita akan satu pujian, katakan shalom, shalom, damai Allah. Mari angkat tanganmu, saudara. Biar damai Allah memenuhi setiap hati kita semua. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan berkat. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Doa berkat seserang hambanya Bapak Rahmadi, saya persilakan. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang diberitakan Tuhan. Biar bagaimanapun Tuhan, kami doakan untuk Engkau Tuhan menghalau penyakit sehingga kami dapat bersekutu bersama sesuai dengan firman. Jangan kau menghindar dari bersekutu menyembah Tuhan bersama saudara-saudara
karena aku hadir tengah-tengah. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan dalam bersama segala Tuhan dalam segala roh, jiwa, tubuh kami